Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat sahabat-sahabat Banyumili dimanapun Anda berada. Kali ini komunitas Banyumili sedang jalan-jalan di kota Bangkalan, Madura. Nah, tadi kita sudah sampai di alun-alun Bangkalan. Kita sebetulnya mau senam bersama di sana dan melakukan podcast di wilayah alun-alun. Tetapi tadi sangat ramai, kita bergeser ke warung Gang Amboina terlebih dahulu untuk kita sarapan pagi. Dan kita coba live di sana juga, ternyata di sana ramai. Akhirnya kita bergeser ke sini ke Tea Break. Oke, tadi teman-teman yang sudah bergabung saat kita berada di warung Gang Amboina dan terkendala dengan suara kita yang tidak terdengar, boleh bergabung kembali. Nah, kita ulang kembali obrolan kita ya mengenai resolusi tahun 2025. Nah, seperti biasa kita kan selalu membuat rencana, harapan, atau bahasa kerennya resolusi untuk kehidupan kita di tahun mendatang, dengan harapan yang lebih baik, cita-cita yang lebih baik, dan hasil yang lebih baik. Nah, kita tanya juga nih ke Pak Bagus, bagaimana, apa sih yang mesti kita lakukan agar rencana kita atau resolusi kita di tahun 2025 ini dapat tercapai atau terwujud? Bagaimana Pak caranya supaya di tahun 2025 ini apa yang kita inginkan, apa yang kita rencanakan bisa kita wujudkan? Oke, teman-teman semua. Jadi yang pertama tentang resolusi ya, bagaimana resolusi itu bisa terwujud atau termanifestasi, karena selama ini memang pada akhir tahun orang pada ribut nih buat resolusi, tapi setelah 1 Januari 2 Januari ya sudah selesai. Jadi kan ini hangat-hangat tai ayam ya, ikut-ikutan gitu ya. Tapi kalau kita memang benar-benar membuat resolusi, yang pertama harus kita penuhi adalah bahwa kita paham dulu tentang gagasan kita sendiri. Karena banyak orang itu terlalu muluk berangan-angan, terlalu tinggi keinginan, tapi effortnya lemah ya. Jadi pertama kita harus paham dulu apa sih gagasan kita, apa yang benar-benar menjadi kebutuhan kita. Kadang orang terlalu latah ngomong keinginannya tanpa melihat realitas yang ada, tapi dia belum paham tentang kebutuhannya. Karena yang akan mudah termanifestasi itu adalah sebuah kebutuhan, bukan keinginan. Apalagi jika kebutuhan itu menyangkut kepentingan orang di luar kita. Jadi banyak orang, bisa keluarga kita. Jadi kalau kita berbuat sesuatu untuk orang lain, itu biasanya lebih cepat termanifestasi. Jadi yang pertama, pahami dulu gagasan kita, apa sih jadi kebutuhan kita. Kemudian yang kedua, kita juga harus tahu bahwa apa yang kita resolusikan itu termasuk jangka pendek atau jangka panjang. Nah itu. Kemudian yang ketiga, kita juga harus realistis. Artinya pencapaiannya harus terukur. Jadi kita harus bisa menilai progresnya. Ya. Jadi harus terukur. Artinya untuk mencapai resolusi itu, untuk mewujudkan resolusi itu, apa yang paling dekat bisa kita lakukan. Jadi kita harus buat jurnal itu, harus buat logbook, sehingga kita nanti terarah. Jadi resolusi itu bukan sekedar angan kosong, tapi resolusi itu pada intinya adalah rambu-rambu bagi kita. Oh iya, aku kan resolusi ini, ayo balik lagi kalau belum pada rel, kan gitu ya. Nah tentunya untuk menunjang keberhasilan ini, saya kira teman-teman nanti bisa berkonsultasi dengan seorang coach ya, yang akan memandu step by step dari resolusi teman-teman sampai nanti akan terwujud. Jadi memang kalau kita mengupayakan sesuatu itu, kalau kita memang belum punya pengetahuan, belum punya pengalaman, itu kita perlu seorang coach yang sudah berpengalaman ya. Jadi saya sarankan teman-teman juga bisa meminta bantuan pada seorang coach ya. Jadi nanti teman-teman bisa di coaching ya. Itu secara teknis seperti itu. Tetapi kemudian
Ini di luar itu ya, di luar itu ada hal lain yang perlu saya sampaikan, bahwa resolusi itu kan sesuatu yang ingin kita wujudkan, ingin kita manifestasikan. Nah, di sisi lain dari tadi yang sudah saya sampaikan, utamanya adalah bagaimana keinginan kita, harapan kita, cita-cita kita, target kita, outcome kita bisa terwujud. Itu harus disemaikan di dalam bumi kedamaian. Jadi bijinya harus ditanam di dalam bumi kedamaian. Apa bumi kedamaian itu? Bumi kedamaian adalah hati kita yang tenang, yang tentram. Karena sebuah biji tidak akan bisa tumbuh sempurna, berbatang, berakar, kuat, berbatang, bercabang, berdaun rimbun, dan berbuah lebat yang bisa kita unduh ranum buahnya kalau ia ditanam di medan pertempuran, di tanah sengketa. Jadi buminya, tanahnya adalah kalbu kita yang harus menjadi sebuah kalbu kedamaian. Saat dalam jiwa kita masih banyak konflik, masih banyak peperangan antar jiwa-jiwa kita sendiri, masih banyak penyangkalan, masih banyak trauma, luka, atau apapun, itu akan sangat membatasi terwujudnya apapun yang kita targetkan, apapun yang kita inginkan. Jadi satu hal ini adalah damaikan jiwamu agar keinginanmu, cita-citamu, targetmu akan lebih mudah terwujudkan. Saya kira itu. Baik, terima kasih. Damaikan jiwamu agar cita-citamu dapat terwujud dan tercapai. Nah, untuk menjadi damai atau mendamaikan hati itu bagaimana ya Pak? Oke, langsung saja. Bagaimana cara mendamaikan hati? Saya cuma ingat salah satu pesan dari guru saya ya. Jadi guru saya itu berpesan kalau saya sedang melakukan sebuah ritual peribadahan ataupun apa, ada 4 aja yang perlu kita mohonkan pada Tuhan. Tapi yang terkait dengan hal tadi ini adalah poin yang pertama. Apa itu? Saya diajari untuk memohon terangnya hati. Ya. Kemudian kalau saya pikir-pikir ya, hati yang terang itulah bumi kalbu yang damai. Kenapa? Saya langsung ingat kalau di sebuah rumah atau di rumah kita, tempat tinggal kita, atau katakanlah kita punya gudang lah di rumah ya. Gudang kita lebih sering terisi barang-barang yang meskipun mungkin ada gunanya, tapi kan jarang kita pakai. Nah, semakin lama kan barang semakin menumpuk di ruangan itu yang disebut dengan gudang atau apapun itu. Cobalah kita tengok sebuah ruangan saat itu terisi banyak barang yang tidak pernah terpakai atau jarang terpakai. Bisakah ruangan itu menjadi terang meskipun ada lampu di dalamnya? Tidak. Kenapa? Karena ruangannya penuh sesak. Jadi meskipun ada lampu, cahaya lampu itu tidak bisa menjangkau ke seluruh sudut ruangan. Kenapa? Karena banyak benda-benda di situ. Nah, caranya biar ruangan itu terang bagaimana? Ya keluarin aja benda-benda di dalam gudang itu, gitu. Yang nggak kepake, yang sudah nggak terpakai, yang tidak pernah kita gunakan, keluarkan. Nggak usah disimpan. Demikian juga dengan hati kita, kalbu kita. Bagaimana hati kita menjadi terang? Kosongkan isinya dari segala hal yang tidak perlu kita simpan di dalamnya. Luka, duka, angkara, ya, dan lain-lain itu kita kosongkan. Jadi memang kita harus bermuhasabah, kita harus introspeksi. Orang Jawa bilang mulat sari rohan rosawani. Adakah yang masih meresahkan hati kita? Adakah hal yang kalau kita teringat akan hal itu, situasi batin kita menjadi kacau, emosi kita silih berganti, berusaha mendominasi diri kita? Atau adakah sesuatu peristiwa yang selalu berulang-ulang? Itu artinya apa? Kita masih menyimpan banyak hal, banyak memori, banyak luka, banyak duka, banyak emosi-emosi negatif, banyak kebiasaan-kebiasaan negatif yang ada dalam bumi kalbu kita. Sehingga itu kita belum tenang. Saat kalbu kita belum merasakan ketenangan, maka disitulah kesulitan pertama kita yang harus kita singkirkan untuk bisa memudahkan terwujudnya sebuah manifestasi. Saya kira itu. Baik Bapak, tapi seringkali kita gagal untuk memahami diri kita. Contohnya misal
ada peristiwa sebelumnya yang membuat kita itu terluka. Kemudian di saat ini ketika kita diminta untuk introspeksi, kita pasti jawabnya begini, saya itu sudah memaafkan. Kemudian bilangnya begini, menceritakan hal yang lalu, saya ini dulunya disakiti begini, menceritakan kembali peristiwa tersebut. Tapi kan sekarang buktinya saya ini tetap melayani, tetap memberi perhatian terhadap orang ini, gitulah. Nah, ini apakah sudah termasuk sudah bersih hati kita atau belum ya Pak? Kalau masih ada ungkapan-ungkapan seperti itu. Oke, jadi untuk tahu itu sudah bersih atau sudah selesai atau sudah terlampaui atau belum, tentunya saya tidak bisa menilai karena saya tidak ikut mengalami. Jadi saya kembalikan lagi kepada masing-masing diri kita untuk berani jujur terhadap diri sendiri, sudahkah kita melampaui itu. Tapi kalaupun andai kata kita katakanlah Anda, wah aku udah maafin kok, aku udah nggak ada masalah kok, ya boleh-boleh saja, tapi kembali lagi beranilah jujur untuk melihat diri sendiri. Nah, itu perlu kesadaran. Itu yang dinamakan dengan self healing. Self healing itu adalah apa? Kita mampu melihat diri kita sendiri melalui kacamata kesadaran diri kita sendiri. Ya. Tapi kalau mungkin Anda masih ragu, ya sih aku sudah atau belum sih? Kan itu sudah atau belum sih? Nah, Anda boleh ngobrol-ngobrol sama saya kalau ketemuan di momen-momen sharing and healing itu bolehlah, kalau mau ngetes boleh. Nanti kalau memang nanti buat nangis-nangis kalau memang ngomongnya sudah tapi belum ya. Karena memang lapisan memori dengan pendaman emosi negatif dan energi emosi negatif itu biasanya kalau pikiran bawah sadar nggak mau mengingat, dia akan disembunyikan rapat. Bukan berarti sudah terlampaui, tidak, tapi dia disembunyikan. Ya, dan ini berpotensi untuk apa? Untuk terulangnya pola-pola kejadian itu. Jadi cirinya sebenarnya gampang. Saat kita sudah pernah merasa melampaui, tetapi kemudian peristiwa-peristiwa yang serupa terulang kembali, meskipun mungkin objek-objeknya beda, setting tempatnya beda, ya, triggernya beda, tapi peristiwanya serupa, ada pola yang sama. Itu artinya itu belum selesai, ya kan? Artinya itu belum selesai. Jadi ciri-cirinya apa? Ada banyak peristiwa, ada yang terulang kembali. Ya, itu berarti apa? Belum selesai. Berarti Anda belum pernah melampaui. Meskipun katakanlah ya nuwun sewu ya, Anda sudah pernah ikut katakanlah kayak forgiveness terapi, itu kan banyak ya. Orang-orang yang sudah, teman-teman saya banyak yang sudah merasa oke, ini sudah beres ini. Saya sudah ikut forgiveness terapi atau macam-macam, tapi kita tinggal cek sendiri, ada nggak berulang lagi nggak peristiwanya, pola-pola peristiwa yang serupa. Kalau belum, berarti itu Anda belum melampaui dan saya kira perlu bantuan ahlinya, ya gitu. Ya, betul Pak. Jadi buat teman-teman atau sahabat-sahabat di komunitas Banyumili atau siapapun yang sedang mendengarkan live ini, yuk kita cek kembali diri kita, apa sih yang masih menjadi ganjalan diri kita, atau ada atau tidak trauma-trauma atau pengalaman-pengalaman masa lalu yang kurang menyenangkan yang hadir dalam kehidupan kita, kemudian mengganggu kehidupan kita saat ini, mengganggu kesuksesan kita, mengganggu kesehatan kita, atau apapun itu. Boleh introspeksi sendiri, tapi jika Anda mengalami kesulitan, boleh bertanya ke ahlinya. Silakan nanti kalau kita ada kesempatan atau nanti Pak Bagus memiliki ruang khusus untuk Anda seperti pelatihan atau healing, silakan untuk bergabung bersama kami. Biasanya kita seputar untuk memberdayakan diri ya Pak ya, supaya Anda lebih berdaya agar tidak terikat oleh masa lalu Anda. Nah begini Pak Bagus, terkadang ada yang bertanya, memberdayakan diri itu seperti apa sih? Ngapain saya harus ikut itu gitu Pak? Bagaimana Pak? Ya prinsipnya gini ya, ini menurut saya pribadi ya.
Pemberdayaan diri itu tidak untuk menjadikan kita orang lain, tidak untuk mengubah takdir kita masing-masing, itu yang penting ya. Tetapi pemberdayaan diri itu adalah bagaimana kita bisa tatak. Tahu tatak ya? Tatak itu istilah Jawa. Tatak itu kombinasi antara keberanian, keteguhan, dan keyakinan. Ya. Jadi pemberdayaan diri itu adalah bagaimana kita bisa tatak menjalani takdir hidup kita masing-masing. Jadi masalahnya bukan pada pencapaian, kita bisa apa, kita menjadi apa, kita punya apa, tidak. Tetapi yang utama adalah bagaimana kita bisa menjalani takdir diri kita masing-masing ini dengan penuh cinta dan juga sukacita. Itu sebenarnya inti dari pemberdayaan diri. Artinya gini, ini saya sering juga pernah bilang ke teman-teman ya. Kalau misalnya saya, misalnya, saya itu benar-benar pernah disakiti, saya itu benar-benar pernah dizalimi. Saya katakan benar-benar, karena banyak juga yang nggak benar, cuman merasa, wah aku dizalimi, padahal itu cuman perasaan saya saja. Aku disakiti, padahal itu cuman perasaan saya saja. Tapi Anda pun toh, saya pernah dizalimi, saya pernah disakiti, dan saya marah, dan saya belum bisa memaafkan. Itu kok saya bilang ke teman-teman ya nggak masalah juga, kita nggak harus kok memaafkan gitu. Gitu. Kalau memang belum bisa memaafkan ya nggak usah sok-sokan bisa memaafkan. Kalau kita memang benar-benar secara realita disakiti, dizalimi, dan belum bisa memaafkan, ya sah-sah saja. Hak kita juga untuk belum atau tidak bisa memaafkan. Tetapi masalahnya adalah jangan sampai kita sendiri yang merasakan efek, kita merasakan kerugian dari pemaafan kita pada orang lain itu. Silakan tidak memaafkan siapapun, silakan belum bisa memaafkan siapapun, tapi jangan sampai kita kena imbas negatifnya pada diri kita sendiri. Padahal orang yang tidak kita maafkan, orang yang belum kita maafkan itu malah sudah lupa dengan perbuatannya pada kita. Nah, pemberdayaan diri kayak gitu. Jadi jangan mau rugi gitu loh. Jangan mau rugi, jangan mau menikmati luka kan gitu loh. Kadang kita itu juga nggak mau disembuhkan karena diam-diam kita menikmati luka yang ada hanya demi hanya demi atensi dari orang lain, hanya demi pembenaran diri dari orang lain, hanya demi kita dapat perhatian dari orang lain. Jadi kadang banyak orang gitu, orang yang luka tapi nggak mau sembuh. Kenapa? Karena dia menikmati dan ketagihan dilukai. Gitu. Jadi sekali lagi bagi saya pemberdayaan diri adalah bukan untuk mengubah kita menjadi orang lain, bukan masalah pencapaian ini itu kita bisa jadi ini itu kita bisa punya ini itu tidak. Tetapi pemberdayaan diri adalah bagaimana kita bisa mengambil tanggung jawab tatak dalam menjalani takdir hidup kita masing-masing dengan penuh cinta, bahagia, dan juga sukacita. Dan itu tidak bisa kalau tidak kita latih, mulai dari kesadaran yang paling dasar. Saya kira itu. Oke, baik Pak. Jadi jangan juga kita itu salah paham ya. Biasanya kita juga menikmati kesengsaraan itu dengan apa? Dengan membanggakan diri, bangga. Misalnya kalau sudah disakiti, saya sudah berhasil sejauh ini meskipun telah. Nah itu Pak seringkalinya begitu. Jadi itu dipakai sebagai senjata bahwa saya ini kuat loh, saya ini hebat loh, bahwa saya sudah bisa melampaui ini semua. Buktinya saya bisa bertahan sampai sejauh ini, sampai setegar ini. Nah itu juga termasuk apa Pak ya, kesombongan atau menolak bahwa sebenarnya kita itu masih ada luka loh gitu loh Pak. Ya bisa termasuk denial, bisa penyangkalan ya bahwa sebenarnya masih ada luka tapi menguat-nguatkan diri ya, jadi masih menggenggam meskipun kelihatannya melepas. Dan satu lagi kalau dalam psikologi energi itu ada namanya secondary benefit syndrome ya, ada yang dinamakan secondary benefit syndrome. Artinya
bagaimana seseorang individu itu tetap menikmati masalahnya, tetap menikmati sakitnya, tetap menikmati lukanya, hanya demi itu ada secondary benefit. Dia punya secondary benefit. Artinya apa? Dia menikmati itu karena apa? Ada simpati orang lain dengan dia mengalami itu, dengan dia menikmati itu, sehingga dia tidak mau bertransformasi, dia tidak mau keluar. Karena apa? Itu lagi kembali kepada kesadarannya bahwa masalah apapun yang kita hadapi dan tidak lepas-lepas, itu artinya apa? Kesadaran kita ya di situ. Ada masalah apa? Masalah keluarga. Kok nggak bisa terurai bagaikan benang rot? Karena kesadaran kita yang masih di situ. Ada masalah konflik dengan kolega, gitu. Karena apa? Kesadarannya di situ. Ada konflik masalah bisnis. Kenapa kok belum bisa terurai? Karena kesadaran kita yang tetap masih di situ. Jadi ini kan masalah kesadaran yang terbelenggu di dalam sebuah situasi. Karena itu kalau memang kita belum mampu, kita perlu orang lain yang bisa istilahnya apa ya? Menjumper. Jadi dijumper biar bisa loncat keluar dari belenggu frekuensi kesadaran yang selama ini masih dia pegang kuat. Jadi memang kita harus keluar, harus lompat, harus berani. Makanya tadi saya katakan pemberdayaan itu apa? Tatak itu kombinasi antara keberanian, keteguhan, dan keyakinan. Gitu. Baik Pak, jadi kita mesti hati-hati ya teman-teman, bahwa ketika kita berhasil mencapai sesuatu untuk melampaui hal yang telah kita yang tidak mengenakan, itu bisa jadi kita sedang menikmati secondary benefit sindrom yang dikatakan Pak Bagus tadi. Bisa jadi luka kita itu sebetulnya masih di situ-situ aja, kita masih terluka, kita masih ada penyangkalan. Nah itu bisa menimbulkan pola yang berulang. Karena sebetulnya kita belum melampaui, kita hanya secara apa ya Pak? Secara lisan saja kita merasa sudah melampaui, karena kita lebih terlihat secara fisik itu lebih tegar, lebih kuat, lebih berhasil. Tapi di dalam diri kita yang sebenarnya kita masih menyimpan luka-luka batin yang sewaktu-waktu bisa muncul kembali dengan trigger yang berbeda. Nah kemudian Pak, tadi kan Bapak menyebutkan ada psikologi energi, kesadaran. Nah ini sebenarnya nanti masuknya ke ranah apa ya Pak? Atau apa sih kesadaran itu Pak? Atau apa juga spiritual itu Pak? Jadi kalau saya ngomong kesadaran itu konteksnya bukan dalam makna kesadaran bangun ya, tertidur jaga, bukan kesadaran gelombang otak yang ada gelombang otak beta, alfa, delta dan theta, bukan itu. Jadi kesadaran itu kan consciousness ya. Kesadaran itu bahwa kita menyadari diri kita seutuhnya. Jadi kesadaran itu kita menyadari bahwa kita itu ada, bahwa kita itu bukan pikiran kita, bukan emosi kita, bukan hasrat kita, bukan fisik kita. Itu nanti arahnya ke situ. Jadi kalau ngomong kesadaran itu konteksnya adalah menjawab pertanyaan tentang who am I. Itu kesadaran. Ya, jadi kalau ngomong kesadaran, kalau di kalangan teman-teman Banyumili itu konteksnya adalah menjawab pertanyaan tentang who am I. Itulah kesadaran. Yalah. Apakah ranahnya itu masih di pikiran Pak untuk kesadaran ini Pak? Kalau kita ngomong masalah pikiran, kita memahaminya tetap harus dengan pikiran, karena kita beroperasi di ruang waktu. Ini perangkatnya adalah menggunakan perangkat pikiran. Tapi kesadaran itu adalah hal yang berada di balik pikiran itu. Sehingga nanti kalau konteksnya adalah kesadaran, nanti kita akan belajar juga tentang hierarki kedirian kan gitu. Jadi ini sudah loncat dari pemberdayaan diri. Kadang pemberdayaan diri itu secara sempit kan masih dalam situasi mengkondisikan emosi. Kan itu. Masih pengkondisian emosi. Jadi kan misalnya marah, gimana caranya biar nggak marah gitu ya. Biar malu, nggak pede, itu kan pengkondisian. Tapi kalau sudah menyentuh ranah kesadaran, kita bergerak di
balik itu. Jadi bukan hanya situasi emosinya yang kita kondisikan, ya, tapi sebenarnya kita adalah raja di dalam diri kita sendiri. Kita harus hadir di dalam diri kita sendiri. Kita harus hadir pada pikiran kita. Kita harus hadir pada situasi perasaan kita. Kita harus hadir pada tubuh fisik kita. Artinya apa? Sederhananya gini. Kita sadar bahwa kita sedang berpikir, kita sadar bahwa kita sedang mengalami situasi emosional tertentu. Kita sadar dan hadir di situ. Karena kalau kita nggak sadar, kita nggak hadir, ya kita lenyap. Pikiran menguasai kita, emosi menguasai kita. Pernah nggak kira-kira teman-teman misalnya nih ya, di rumah sama pasangan, sama anak atau sama teman, kita marah-marah, marah hebat. Kemudian setelah itu seiring berjalannya waktu, kemudian kita nyesel. Ngapain sih tadi kok marah-marah? Nah, berarti tadi yang marah-marah siapa? Artinya kan nggak sadar. Akunya hilang, kesadarannya hilang, terserap di dalam perasaan, gitu ya. Jadi ini kalau didetailkan ya, monggo nanti diskusi. Ini cuman gambaran luarnya ya, karena biar tidak menimbulkan salah paham kan gitu ya. Jadi ilmu itu harus dibicarakan di lingkungannya kan gitu. Tapi ini hal yang umum kok saya kira ya. Iya. Gitu. Nah, untuk kesadaran itu sendiri memang seperti yang Bapak bilang kan, kita harus mendiskusikannya di ruang khusus ya. Ada ruang pertemuan khusus untuk membicarakan itu. Paling tidak Anda semua tahu apa itu kesadaran. Jadi kesadaran bukanlah pengkondisian emosi. Nah, kalau itu yang sudah dalam, nanti kita ngobrol lagi, kita kembali lagi aja ya, yang bisa kita diskusikan, yang bisa kita lakukan. Mungkin masih di ranah-ranah pengkondisian Pak ya, ranah-ranah pengkondisian emosi. Nah itu bagaimana Pak caranya kita agar sampah-sampah atau memori-memori yang tidak baik di dalam diri kita itu berangsur-angsur berkurang, agar pola yang ada tidak terulang kembali. Jadi saya kira untuk mampu melakukan itu, kita harus paham dulu paradigma dasarnya ya. Ini sebenarnya kan tentang yang namanya emosi ya. Kalau emosi itu kan dalam bahasa Indonesia perasaan ya. Tapi sebenarnya perasaan bukan, itu feeling ya. Jadi kita kembali lagi kepada term dasar. Sebenarnya emotion. Emotion itu apa? Energy in motion ya. Jadi sebenarnya diri kita itu kan merupakan sebuah sirkulasi energi yang luar biasa. Ya, di dalam diri kita itu energinya selalu bersirkulasi luar biasa. Itu yang dinamakan dengan subtle energy itu. Jadi ada sirkulasi energi yang membentuk tubuh kita, mulai tingkat sel ya, kemudian organ, sistem tubuh, dan kemudian tubuh biologis kita secara keseluruhan. Itu yang bekerja di dalamnya adalah sebuah energi, subtle energy. Saya misalnya bilang ke teman-teman, yaitu yang namanya nyawa itu tadi ya. Itu. Nah, itu yang namanya emotion, energy in motion, energi yang selalu bergerak-gerak, yang kemudian geraknya itu kadang chaos, kacau. Jadi macam-macam, banyak sekali. Nah, kemudian energi yang bergerak itu dikenali oleh pikiran kita sebagai yang disebut tadi, yang namanya feeling itu tadi. Apa sih, coba teman-teman definisikan? Perasaan-perasaan apa yang bisa kita definisikan? Marah, sedih, kecewa, bete itu apa ya? Gembira, sukacita ya. Malu, ya. Macam-macam. Tapi cuman berapa? Coba didefinisikan detail. Cuman berapa? Sampai 100 lebih? Tidak sampai. Paling belasan atau puluhan. Itu yang dinamakan dengan perasaan itu tadi. Padahal kalau kita ngomong tentang emotion, energi in motion, itu luar biasa. Sehingga budaya-budayaan kuno kita itu sudah mengenal. Di China itu mengenal dengan sistem 5 unsur ya. Kemudian ada meridian, ada 6 di kiri, 6 di kanan. Itu dalam rangka mengenali emotion ini tadi, energi in motion. Belum lagi kalau kita ngomong masalah cakra.
itu juga pengenalan tentang energi. Belum kalau kita ngomong ada Ida Pinggala, Sumsumna, ada jalur nadi itu ribuan dan itu dikenal oleh budaya kuno. Kita sudah enak, tinggal enaknya kita mempelajari itu mau pakai yang mana. Itu yang namanya energi. Ya, dari energi, subtle energy, kemudian dikenali pikiran sebagai apa? Sebagai emotion itu tadi. Ya kan? Emotion itu macam-macam. Nah, masalahnya adalah bahwa manusia ini lebih mudah dan memang defaultnya mungkin seperti itu ya, menyimpan perasaan-perasaan yang kategorinya negatif. Itu lebih mudah. Kalau kita seneng sering lupanya. Coba misalnya gini, saya ditraktir nih, seneng. Tapi kira-kira ingatnya lama nggak kalau saya pernah ditraktir sama si A, si B? Enggak, ya seneng dok. Tapi kalau misalnya kita diutangin orang, gak dibayar, sakit toh, kecewa toh, marah, itu ingatnya seumur hidup mungkin. Ya, itu loh dulu pernah utang aku, nggak dibayar sampai sekarang. Nah itu loh, itu kemudian menimbulkan endapan dan bertumpuk-tumpuk, menjadi luka, menjadi trauma. Ya, jadi mekanisme bagaimana manusia itu jatuhnya selalu memberi atensi pada peristiwa yang dialami. Nah, peristiwa yang dialami itu yang diberi atensi lebih banyak pada peristiwa yang negatif, jadi trauma, fobia dan sebagainya, kan gitu toh. Itu seperti itu. Dengan memberi atensi terbentuk sebuah belief dalam dirinya. Ya. Padahal belief ini tidak terbentuk dengan sendirinya. Aslinya gini, ada sebuah peristiwa, itu kan ada aksi. Kemudian timbul reaksi dalam diri kita berbentuk kekacauan energi. Subtle energinya kacau, sehingga kemudian berikutnya muncul sesuatu yang dikenali sebagai emosi itu tadi, sebagai perasaan itu tadi. Itu yang menjadi keyakinan kita, menjadi belief. Ya. Nah, dari belief ini kemudian terekspresikan menjadi sebuah apa? Sebuah ekspresi perilaku. Jadi urutannya sebenarnya adalah kesadaran, kemudian ada subtle energy, kemudian ada belief, kemudian ada perilaku, gangguan perilaku. Jadi makanya kalau secara konvensional, gangguan perilaku apapun, gangguan perilaku itu macam-macam ya, macam-macam nih. Memang benar-benar gangguan perilaku, gangguan kognitif, cara berpikir, cara bersikap, ya, kemudian jadi trauma, fobia, macam-macam ini jadi gangguan-gangguan yang dikategorikan di dalam dunia psikologi. Ini awalnya dari mana? Dari belief. Jadi kalau secara konvensional, bagaimana kita mengatasi, menyembuhkan gangguan perilaku ini, yang diintervensi adalah beliefnya. Tapi sebenarnya belief itu terbentuk dari algoritma subtle energy ini tadi. Sehingga kalau tadi saya menyinggung tentang psikologi energi, untuk mengatasi gangguan perilaku terlalu lama kita lakukan intervensi di belief, karena belief ini mungkin bisa bercokol di dalam kesadaran diri kita, di pikiran bawah sadar sekian puluh tahun, sehingga akan sulit dirubah hanya dengan sebuah sesi terapi yang 1-2 jam, termasuk mungkin katakanlah hipnoterapi, misalnya seperti itu ya, atau pakai ala-ala NLP dan sebagainya. Nah, beliefnya ini bercokol sekian tahun. Jadi masalahnya bukan bisa atau tidak, berhasil atau tidak, tapi bagaimana efektivitas sebuah terapi itu. Apakah relatif bisa stabil atau tidak. Kalau berubah total saya kira nggak ada sebuah terapi yang bisa membuat seseorang berubah total. Tapi relativitas dari stabilnya ini, stabil atau enggak. Jadi kalau kita paham bahwa perilaku disebabkan oleh belief disebabkan oleh algoritma subtle energy, untuk mengubah perilaku ya kita harus intervensi di subtle energinya. Itu kalau salah satu metode yang saya ajarkan teman-teman untuk bagaimana bisa merilis sampah-sampah, memori-memori, perasaan-perasaan dan energi negatif yang mungkin sudah puluhan tahun tertimbun di dalam diri. Makanya itu saya bilang tadi, boleh dites orang yang pernah merasa memaafkan bisa sudah benar-benar enggak. Itu kalau diulik sedikit subtle energy mesti keluar itu. Saya kira gitu. Iya. Pak, bisa diberikan contoh, Pak? Belief itu yang seperti apa ya, Pak? Contoh konkret lah. Kalau belief itu kan bahasa sederhana saya adalah belief itu kan prasangka. Sebuah prasangka, ya. Ya prasangka apa saja? Prasangka terhadap diri kita sendiri, prasangka terhadap orang. Misalnya gini. Misalnya seorang disuruh ngasih sambutan atau disuruh tampil, nggak bisa aku,
aku nggak bisa. Itu kan prasangka terhadap diri sendiri. Itu yang namanya limiting belief. Jadi saya mempunyai prasangka pada diri saya sendiri bahwa saya tidak mampu untuk berbicara di depan umum, untuk tampil di hadapan publik. Itu kan contoh belief. Itu prasangka terhadap diri saya sendiri. Itu sederhana seperti itu. Atau misalnya gini, saya nggak suka ini sama Om David ini ya. Karena saya punya peristiwa sama dia. Gitu. Terbentuk atau beliefnya. Jadi setiap saya mau ketemu dia, alah paling orangnya gini, ya paling nanti gini. Itu termasuk belief juga. Kan gitu. Jadi contoh simpelnya seperti itu. Yang namanya belief itu adalah prasangka yang kita pelihara dan kita yakini kebenarannya. Belief adalah prasangka yang kita yakini kebenarannya, yang kita pelihara dan kita yakini kebenarannya. Coba cek, Anda punya belief apa ini yang tidak memberdayakan Anda? Boleh disebutkan di kolom komentar ya. Nanti kalau mau bertanya silahkan. Barangkali ada yang tanya Om Pit di situ? Ada yang join atau ada yang tanya? Di scroll ini. Ada enggak? Atas bawah. Tiada yang bertanya, kita lanjutkan. Om Pit ada pertanyaan buat Bapak? Ya lebih tepatnya ini yang saya alami pribadi. Akhir-akhir kemarin itu sampai gatal-gatal Pak. Dan gatalnya itu udah tak coba pakai obat CTM ataupun pernah tapping pun juga sampai semalaman sampai ketiduran pun, tapi tetap hasilnya sama, gatal tiap hari, sekujur tubuh dan itu merintis banget, wis pokoknya gatal lah. Yang menjadi pertanyaan kenapa waktu di bawah healing kemarin, waktu jalan-jalan ke Bromo kemarin, kok tiba-tiba menghilang dengan begitu mudah gitu loh. Jadi entah kenapa, saya nggak tahu. Makanya saya mencoba bertanya kepada Pak Bagus, itu fenomena apa gitu loh. Sebelumnya kata-katanya setiap apa? Setiap hari atau waktu mau kumpul-kumpul aja? Tiap hari. Tiap hari. Kalau buat kerja sih nggak seberapa gatalnya, karena kena kesibukan mungkin nggak memikirkan gatalnya. Tapi kalau udah di rumah, apalagi kalau mau menjelang tidur, gatalnya minta ampun gitu loh. Jadi sekujur tubuh dari mulai leher sampai perut. Itu di tubuh mulai depan belakang itu gatalnya minta ampun dah. Tapi kenapa waktu setelah kita jalan-jalan kemarin di Wonogiri itu berubah gitu loh. Sepulang dari sana nggak tahu tiba-tiba menghilang, gatalnya hilang, ya mungkin bekasnya masih ada, cuman nggak tahu gimana penjelasannya. Terima kasih Pak Bagus. Oke ya, jadi kan yang pertama syukuri dulu, alhamdulillah waras kan itu ya. Tapi sebenarnya gini, segala gangguan fisik kita itu kan dimulai dari faktor psikis ya, dari faktor memori tentang peristiwa, dari faktor emosi kan itu ya. Nah gatal ini kan bentuk reaksi tubuh. Jadi imunitas tubuh itu aktif karena dianggap ada sesuatu yang asing, sehingga kemudian memunculkan reaksi alergi, gatal, biduren, macam-macam reaksi alergi itu kan karena imunitas tubuh merespon dengan lebay. Kan gitu, merespon dengan lebay. Jadi dia lebih aktif sehingga seperti itu ada reaksi alergi. Nah, tetapi sebenarnya segala masalah fisik itu ada akar masalah pada kondisi psikis kita. Nah, yang saya temui di banyak kasus reaksi alergi yang berlebihan itu pasti ada penyangkalan, ada denial di dalam diri kita, kan gitu. Nah, masalahnya selama ini Om Pit ini sudah melakukan hal-hal yang tapping lah, inilah, tapi
belum selesai juga. Artinya saat itu belum terselesaikan, berarti kita belum menemukan akar masalahnya. Karena itu kemarin waktu kita melakukan program healing lan waspodo, ya toh, meskipun kita cuma ngobrol-ngobrol biasa, tapi itu sudah benar-benar ada aspek penyembuhan yang tidak kita sadari. Apalagi kemarin kita ngomong tentang NOC ya, Nature of Consciousness. Jadi mungkin di NOC yang ditemukan kemarin itu ada pengakuan dalam diri, oh iya, meskipun Om Pit ini nggak ngomong, paling berapa nangis gitu. Gitu. Jadi nggak mau ngomong kalau Om Pit ini. Gitu. Tapi ya itu tadi, kalau saya itu ngomong ngobrol-ngobrol biasa, begitu ketemu titiknya kan, gitu, ketemu, oh iya. Nah begitu tombolnya ini kebuka, ini sudah selesai. Ya, jadi penyangkalannya di titik itu ketemu, ya sudah selesai. Jadi tanpa obat apapun, itu yang namanya kesadaran. Itu memicu, itu yang namanya spontaneous healing. Jadi saat kesadaran kita terpicu, oh iya, gitu ya. Itu maka langsung ada spontaneous healing. Jadi tubuh itu langsung berproses untuk mengembalikan kondisi homeostatis dan sembuhlah kita tanpa kita nggak tahu, loh kok bisa sembuh, loh kok bisa itu karena peran kesadaran ini tadi, spiritnya yang kemudian mengambil alih. Ya, jadi sebenarnya proses sederhana. Ada titik yang kena tembak, itu terakui, ya sudah selesai. Gitu. Walaupun tanpa kita sadari. Walaupun tanpa kita sadari di mana titiknya masalahnya ya. Karena kan kita, secara otomatis tubuh kita udah merespon dari di sini loh gitu loh. Tanpa kita sadari udah keluar sendiri ya. Terima kasih. Nah, makanya kan saya sering cerita juga. Tapi dipancing, Om. Jadi kan saya sering cerita juga. Banyak kawan itu kalau lagi ada masalah, ada lagi sakit, itu kan kadang sering main ke rumah itu kan nggak lega kalau nggak saya pegang kan. Nah ini kan nggak memberdayakan. Kalau saya obat itu kan tidak memberdayakan. Kenapa? Karena nanti jadi tergantung. Ya, jadi kalau nggak saya pegang, nggak saya apakan, nggak main, itu rasanya nggak lego. Tapi ya saya nggak mau nuruti itu. Biasanya kalau di rumah ya saya ngobrol aja, saya cerita gitu ya. Tiba-tiba ya sembuh sendiri. Pulang itu loh, iya kok sudah sembuh ya, kok sudah enak. Ya itulah peran kesadaran. Ya, jadi dengan metode cerita itu kan, akhirnya kan dia kesadarannya itu aktif on. Kemudian oh iya, satu titik kena itu sembuh. Karena itu memang kumpul-kumpul itu di dalam rangka, ini saya bilang kan, kalau kita kumpul itu ngapain? Ngerasani awake dhewe. Ya sudah sembuh. Tanpa harus ngapa-ngapain gitu ya. Bentar, ada iklan ini ya. Jadi sebetulnya yang bercerita itu Bapak ya, bukan klien ya Pak ya. Karena kan kebanyakan itu kayak kemarin banyak yang bertanya. Terus nanti kalau saya di ruang workshop itu nanti saya ditanya Mbak, ditanya-tanya tentang masalah saya gitu. Kemarin saya sempat jelaskan, oh enggak, kami juga punya metode healing di mana Anda tidak perlu bercerita. Nah, monggo Pak dijelaskan karena banyak yang khawatir kalau nanti masuk ke ruang workshop kita, nanti mereka diminta untuk bercerita tentang kondisi yang dialami. Oke, jadi teman-teman gini ya, sebenarnya Banyumili ini kan bukan lembaga pelatihan LPK atau LSK atau apapun itu ya, sehingga benar-benar ini murni berawal dari non formal lah, istilahnya tradisional ya, istilahnya kumpul-kumpul di teras rumah saya, kemudian saya bentuk, mereka minta diajari, kemudian karena minta diajari kan berarti saya harus mengkodifikasi apa yang saya pahami, jadi modul dan seterusnya terus sampai sekarang ya. Jadi memang kalau ikut workshopnya Banyumili itu tidak cocok untuk yang mengejar profesinya. Karena apa? Tidak ada sertifikatnya, tidak ada SKP-nya, tidak ada kredit poinnya dan sebagainya kan gitu. Karena memang ini non formal. Jadi di Banyumili baik acara-acara sarasean, sharing and healing ataupun workshop itu sangat cocok bagi mereka yang
sedang mengusahakan kesembuhannya lahir batin, ya. Jadi workshop Banyumili ataupun sarasen di Banyumili itu cocok bagi yang memang mencari kesembuhan, ya, yang memang mencari kesembuhan. Jadi tidak cocok untuk yang mengejar profesi. Kalau cari keajaiban, Pak, bisa terjadi gitu loh. Cuman saya pernah gini juga, itu yang jadi godaan kan gitu, mencari keajaiban. Bisa terjadi karena contoh. Saya 2017 buka workshop untuk publik semedi, ya, kalau nggak salah batch 2 itu ada peserta. Karena setelah pasca workshop kan selalu saya aktif fasilitasi loh. Kemudian dia merasakan apa yang saya ajarkan, sharingkan itu, dia mengalami banyak keajaiban. Nah, pertanyaannya menjadi keliru. Dia WA saya, Mas, gimana caranya keajaiban ini bisa terus-menerus hadir? Lah ini kan pertanyaan keliru. Emangnya kita Tuhan gitu loh? Ya enggak lah. Artinya keajaiban itu hadir saat engkau tidak berpikir. Karena yang namanya ajaib itu sesuatu yang tidak masuk akal. Jadi kalau kemudian kita melakukan keajaiban, sudah dinikmati saja, nggak usah di logika kan. Meskipun pada awal belajar kita harus tahu teorinya seperti apa, kan gitu. Jadi sekali lagi untuk kegiatan yang Banyumili itu lebih bersifat non formal, ya, tidak ada sertifikatnya karena kita bukan LPK, bukan lembaga pelatihan, cocok bagi yang memang mencari penyembuhan diri. Kemudian yang kedua juga cocok bagi teman-teman fasilitator, baik itu tenaga medis, psikolog, mungkin psikiater, mungkin pekerja sosial atau apapun. Karena di alumni kita, alumni Banyumili, saya boleh itu dicek berapa orang, misalnya teman-teman psikolog itu juga banyak yang ikut Banyumili, ya. Itu untuk menambah referensi bagaimana bisa memahami lebih detail dengan jiwa manusia, bagaimana bisa membantu dengan teknik-teknik terapi yang lebih efektif. Sehingga saya lebih itu kalau nerima konseling itu males gitu. Males. Kalau ada orang bermasalah, ikut workshop saya saja gitu loh. Karena orang tuh maunya instan. Makanya kalau konseling secara pribadi sama saya, filter pertama adalah harganya mahal. Nah, itu untuk menguji niat nggak sembuh gitu loh. Gitu. Biar dia rela melakukan PR-PR yang saya berikan. Karena kan sudah bayar mahal. Kalau nggak dilakukan ya salahnya sendiri kan gitu. Karena itu lebih saya sarankan ikut workshop. Nah di workshop karena itu namanya workshop, ya, untuk umum, ya, saya tidak mungkin mengorek apa yang menjadi masalah pribadi. Tapi biasanya dalam workshop banyak yang tersembuhkan dengan obrolan-obrolan, dengan pertanyaan-pertanyaan. Karena apa? Kita berada di kolam kesadaran yang sama. Jadi saat ada seorang yang muncul dengan problematika, ya saya yakin semua juga pernah mengalami, meskipun dengan intensitas yang berbeda. Jadi nanti ya sembuh-sembuh sendiri, jarge wae. Nanti kan sembuh-sembuh sendiri, kan gitu. Ya. Oke. Iya, Pak. Monggo kalau ada yang mau bertanya, kalau malu mengetik di kolom chat, bisa WA kami, WA Om David atau saya Mbak V. Kalau saya silakan chat di 081 21688928. Bentar, Bapak rehat terlebih dahulu ya untuk ke toilet. Silakan Anda punya kesempatan untuk bertanya dengan kami, bisa via WA. Kita mau live apa ini? Live sambil minum kopi. Tempatnya Bapak saya ambil alih. Kita ngobrolnya perkopian. Untung di sini tempatnya sepi. Jadi kita leluasa dan lebih nyaman di sini. Suara juga tidak terlalu berisik. Monggo sahabat-sahabat Banyumili. Oh, ada yang tidak mengerti karena bahasanya formal. Oke, yang mau ditanyakan apa? Silakan di chat kembali ke Om David ya. Yang ditanyakan aja apa? Nanti kita coba bahas dengan bahasa yang lebih membumi ya, tidak terlalu formal begitu. Atau pakai bahasa yang lebih kasar juga boleh. Maksudnya nggak terlalu yang gimana gitu, yang mungkin bahasa yang sehari-hari yang biasanya dipakai. Ya, coba apa yang dibingungkan, yang mana? Apa yang ditanyakan, tolong ditanyakan, nggak apa-apa.
Kalau nggak mau chat di live IG, bisa ke WA pribadi, monggo. Ya, bahasa yang mana yang mungkin belum dipahami atau Anda memiliki pertanyaan, silakan di chat ulang ke Om David ya, ke Mas David, monggo. Kalau memang baru bergabung dengan kami, biasanya memang sedikit mengalami kebingungan karena bahasa yang kita sampaikan mungkin belum pernah terdengar, tapi nanti kalau sudah ikut beberapa kali, nanti Anda akan terbiasa dengan bahasa-bahasa yang kami gunakan. Nah, kalau sekarang memang ada yang masih dibingungkan, silakan diketik, nanti kami akan bahas dengan bahasa yang berbeda, yang tentunya semoga bisa Anda mengerti, begitu ya. Monggo, yang mana yang dibingungkan? Nah, ini sambil menunggu Bapak, kita di komunitas Banyumili sudah mengeluarkan 2 buah buku ya. Ini buku antologi. Jadi pengalaman dari kami anggota dari komunitas Banyumili dalam memberdayakan diri sendiri maupun dalam hal membantu orang lain. Di buku pertama kami ada buku Nyemedi, kemudian yang kedua berjudul Nganu. Dan Anda bisa pesan kepada kami, misalnya Anda ingin atau suka membaca buku, kami sarankan untuk order lewat kami, boleh. Nanti belajar-belajar di sini juga bisa, Anda akan dapat manfaat juga dari membaca buku ini. Biasanya yang introvert itu lebih suka baca buku terlebih dahulu sebelum kemudian mengikuti program-program workshop kami. Jadi nanti bahasanya lebih familiar, Anda lebih memahami dan lebih bisa dipraktekkan. Soal yang mana yang dibingungkan tadi? Jadi nanti bahasanya lebih familiar, Anda lebih memahami. Ya, kalau memang Anda mengalami hambatan seperti yang kita jelaskan tadi, terus tidak bisa mendeskripsikan atau enggan untuk bercerita, boleh dicoba tadi teknik dari Pak Bagus, yaitu dengan menghadirkan peristiwa yang tidak menyenangkan buat Anda, kemudian Anda screening di bagian tubuh mana yang Anda rasa tidak nyaman. Nah, kemudian Anda bisa lakukan kalau misal gatal, Anda bisa garuk dengan lembut sampai rasa gatalnya hilang, atau Anda tepuk-tepuk seperti ini. Ya, sampai kesan rasa yang ada di pikiran Anda tadi berkurang. Misalnya peristiwanya membuat Anda marah, sampai intensitas marah Anda itu nanti berkurang. Begitu. Bapak, ini tadi ada chat WA di Om David yang mengatakan bahwa bahasanya terlalu formal sehingga beliaunya tidak bisa memahami gitu loh Pak. Tapi ini saya kemudian tanyakan kembali yang bagian mana belum ada jawaban Pak. Gitu. Oke, yang tanya aja. Yang tanya aja, mau tanya apa nih? Yang mana? Jadi yes. Ya. Bab apa? Bab memaafkan atau bab apa ini yang tanya? Kalau kurang jelas nanti bisa lah gabung ke Sidokare ya, kita ngobrol-ngobrol diskusi itu lebih santai. Jadi saya
saya bisa menyampaikan dengan bahasa yang sesuai audiens kan gitu ya. Karena ini standar saya kalau ngomong ya gini nih, cuman kalau memang ada yang belum dimengerti saya bisa menjelaskan lebih detail lagi kan gitu kan teman-teman ya. Ya, nanti bisa menghubungi Om David ya. Barangkali kita bisa jumpa di ruang apa Pak? Ruang nyata. Nah, ruang beneran ya. Gini kan via online ya. Kita bisa jumpa secara offline, secara langsung. Nanti Anda bisa sharing dengan bersama kami gitu. Jadi kalau ibarat gini ya, teman-teman kalau misalnya pernah mengalami peristiwa yang berulang itu kan ibarat bola salju ya. Bola salju itu kalau turun ke bawah kan mulai kecil ya, terus kemudian dia menggulung jadi besar, dari besar jadi besar, kemudian duel gitu ya. Ini bahasanya juga agak bahasa susah ya. Karena setiap peristiwa yang membentuk luka dalam diri kita itu pasti berawal dari peristiwa yang pertama. Ya, kalau ini bahasa susahnya itu namanya IC, initializing sensitizing event. Ya, jadi initial sensitizing event itu adalah peristiwa yang pertama kali menjadi pemicu trauma kita, luka kita. Ini kalau belum terselesaikan, nanti pasti terulang lagi. Kenapa? Tujuannya bahwa sadar itu mengingatkan, kamu masih punya masa lalu yang belum kamu selesaikan. Kan itu. Sehingga dia akan mengingatkan dengan apa? Itu terproyeksikan keluar membentuk sebuah peristiwa yang serupa. Sebagai panggilan dari dalam diri kita untuk menyelesaikan masalah itu. Itu namanya SSE, subsequent event. Subsequent event ya. Jadi setelah ada IC ada SSE 1, SSE 2, SSE 3 dan seterusnya. Gitu. Sehingga tadi saya bilang kalau yang tadi dijelaskan Mbak V, apa sih? Bagaimana sih cara sederhana kita bisa membantu diri kita sendiri untuk merilis memori-memori yang dimuati oleh emosi yang negatif, setelah energi emosinya ya kita rekonstruksi masalah apa yang akan kita selesaikan, hadirkan di pikiran kita, rekonstruksi ada siapa, di mana, situasinya seperti apa, ucapan apa yang kita terdengar, intonasinya bagaimana, suhu ruangannya seperti apa. Jadi rekonstruksi sedetail mungkin. Sehingga apa? Emosi kita juga terpicu lagi. Ya, saat emosi terpicu, itu kita scanning diri kita. Di bagian mana yang paling tidak nyaman. Itu bisa berupa suhu, panas, dingin, bisa berupa kinestetik. Apa kayak kedutan kalau orang Jawa bilang. Ada tiba-tiba ngomong, tiba-tiba gatel. Nah berarti peristiwa itu tersimpan di situ. Karena memori itu tersimpan sesuai pergerakan sel saat peristiwa itu terjadi. Nah, intervensi secara somatik. Kalau gatel ya digaruk, kalau kemeng ya dipijit atau dilus-lus atau ditabuki. Kemudian kita cek lagi, masih enggak? Oh masih, ya sudah diintervensi lagi. Oh sudah enggak, coba dicek di tempat lain. Bisa jadi pindah tempatnya, tadinya di sini, kemudian pindah di sini. Karena apa? Peristiwa itu kan bertumpuk-tumpuk ya, multi layer. Itu tadi saya katakan ada IC, ada SSE 1, SSE 2, itu kita bersihkan semua. Nah, itu biasanya yang teringat seperti itu, tapi banyak yang nggak teringat karena mungkin peristiwanya terjadi di saat kita masih bayi, usia 2 tahun, 3 tahun ya toh. Nah itu Anda perlu bantuan profesional. Boleh buat jadwal ya gitu ya. Kalau nggak mau buat jadwal ya datang aja waktu sarasean kan gitu ya, tapi umum gitu. Berarti yang seperti yang Bapak katakan itu bisa dilakukan dengan tapping ya Pak ya? Bisa, sangat bisa. Masalahnya ini ada permasalahan juga dari seseorang itu dia mengalami satu masalah yang dimana masalah itu belum terselesaikan, tapi timbul lagi masalah yang lain, iya, yang betul. sama gitu loh. Mungkin beda-beda permasalahan, beda dengan orangnya yang beda juga, betul. Tapi ada masalah lagi. Betul. Jadi satu belum selesai, datang lagi satu lagi, datang lagi, seperti itu yang kasus yang di WA tadi ini tadi yang katanya tadi apa? Cuman saya nggak tahu permasalahannya apa. Cuman clue-nya tadi satu masalah belum selesai, timbul masalah yang kedua. Yang kedua belum selesai, timbul yang ketiga dan seterusnya seperti itu. Jadi
kita sampean nggak perlu menceritakan masalahnya apa, cukup ya sudah lakukan dengan tapping tadi, itu bisa membantu kok. Terima kasih. Ya. Itu kan terbukti toh, ada pengulangan peristiwa. Itu panggilan dari dalam diri kita. Makanya nanti kalau melakukan itu ya sambil istighfar kan itu. Langkah pertama ya ditaubati dulu, diistighfari dulu. Kenapa? Karena di setiap peristiwa kita pasti punya andil kekeliruan juga di situ. Jangan merasa bersih, jangan merasa tidak berdosa, jangan merasa tidak bersalah dan melemparkan tanggung jawab pada orang lain. Kamu, gara-gara kamu aku gini, tidak. Kita juga ikut andil pasti. Makanya diistighfari dulu. Oh iya sih, aku juga ada salahnya dalam peristiwa itu. Kan gitu ya. Nah, sambil ya diterapi. Kalau memang masih ada gangguan berlanjut, bolehlah. Kalau saya nyantai kok, datang aja ke Sidokare waktu itu. Besok ada acara. Tanggal 21 Desember kalau mau gabung bisa ke Pondok Sidokare Asri AZ16 di ruang esensi. Karena teman-teman pegiat ini yang sering ngindil ini itu sudah mumpuni. Jadi nggak perlu sama saya lah. Saya ini sahco apa sih? Teman-teman itu sudah mumpuni kok. Ada Mbak V, ada Pak Novan, ada Pak Adit, macam-macam lah banyak. Ya, jadi mereka ada ini Om Pit ini meskipun menang ini kok kamu cukup dipandang gitu langsung tambah kacau nanti. Ya, jadi teman-teman itu sudah mumpuni ya. Kenapa kok mereka seperti itu? Padahal mereka kadang juga kalau ketemu saya ngobrol juga nggak ngapa-ngapain, nggak saya ajarin apa-apa. Kadang kalau saya ngomong juga mereka ngomong dewe gitu loh. Tapi masuk. Kenapa? Karena mereka redo. Mereka membuka diri. Mereka juga memfasilitasi loh itu loh. Jadi banyak cara belajar tuh, banyak cara. Yang penting kalau kita belajar itu kita harus ikhlas diajari dan mau belajar. Jadi bukan hanya bersedia belajar tapi tidak mau diajari. Nah itu juga susah juga. Jadi bukalah tutupnya. Jangan hanya gelasnya dikosongi tapi tetap ditutup, ya tidak bisa. Tapi bukalah gelasnya, kosongi gelasnya, bukalah tutupnya, dan sediakan jajanannya buat nyambil. Jadi yang penting itu juga sajinya itu. Karena kalau kita belajar itu kan yang penting kerelaan hati dari orang yang kita minta diajari itu. Kerelaan hati dari dia yang menularkan, men-sharingkan, membagi pengetahuannya itu sangat penting. Jadi transfer cahayanya cepat. Meskipun kita gak lapo-lapo ya ngomong dewe tapi masuk itu ya. Dan fasilitasi gitu. Nah, ini beda cerita sama yang nggak mau diajar. Ya, meskipun sudah bayar ini ya tetap nggak bisa ya toh. Karena itu teman-teman juga kadang workshopnya mahal. Ya, itu sebagai salah satu bentuk pertukaran juga. Sebagai salah satu bentuk pertukaran juga ya. Jadi memang itu filter. Jadi kita harus bertanggung jawab, berani berkorban untuk membiayai pertumbuhan kita sendiri. Ya, saya kira gitu teman-teman. Sekali lagi workshop Banyu Mili memang khusus untuk mereka yang niat belajar, niat menyembuhkan diri, niat mentransformasikan diri, bukan hanya sekedar untuk mengejar profesi. Karena sekali lagi Banyu Mili bukan lembaga pelatihan, bukan bergerak di bidang yang formal, tapi non formal. Kita ini sarasehan, ngobrol, diskusi. Jadi lebih pada pemahaman dan kemampuan untuk mengaplikasinya, bukan hanya sebatas lembar sertifikat yang mungkin ini pakai ini aja, ini cabut, tidak ada tidak ada SKP-nya, tidak ada kredit poinnya kan gitu toh. Tapi yang penting adalah bagaimana kita lebih bisa mentransformasikan diri kita sendiri. Yang kedua, seperti tadi saya katakan, cocok untuk mereka yang para fasilitator ya. Jadi mereka bisa memperkaya pemahaman untuk memahami jiwa orang lain, bisa memperkaya pemahaman untuk teknik-teknik atau metode-metode terapi untuk memfasilitasi orang lain ya. Jadi memang saya akui kalau maksudnya Banyu Mili itu nggak populer, seperti orangnya ini kan nggak populer, karena siapa sih bagus itu nggak masuk hitungan lah ya gitu ya. Tapi nggak masalah juga gitu. Tapi ampuh Pak. Gitu.
Nggak masalah gitu. Ada lagi nih Pak, ya mungkin sama-sama dibingungkan mungkin ya. Kalau yang belum pernah mendengar bahasa dari komunitas Banyumili ini mungkin yang bingung. Barangkali Pak ada cara mengatasi ketika kita mengalami kebingungan atau overthinking istilahnya, kalau bahasa kerennya overthinking. Nah kalau orang awam bilangnya bingung, resah, gelisah, banyak yang difikirkan. Nah itu apa sih yang harus kita lakukan lebih dulu gitu loh Pak, supaya kita ini tahu kita ini butuh bantuan kemana gitu. Oke, nomor 1 gampang, matikan HP. Nggak usah searching sosial media, itu nggak ada ruwet. Kita nggak punya kepentingan apapun, kita tidak bisa mempengaruhi kebijaksanaan apapun, tapi kita ikut mikir, kita ikut mangkel gitu tuh. Kan orang kita itu kan kayak gitu, keponya tinggi, gitu. Sukanya menghakimi. Jadi kalau ada apa-apa, paling nggak di kolom komentar titip sandal, gitu. Kan gitu. Jadi itu yang kan itu sampah masuk ke pikiran kita, yang membuat kita tidak tenang. Kenapa? Karena sekarang ini kan kemewahan apapun hadir di telapak tangan kita, di sudut-sudut rumah kita. Sehingga kalau tidak seimbang dengan kesadaran kita, kita menginginkan itu tapi terlalu tinggi. Itu juga menimbulkan keresahan. Jadi langkah pertama apa? Puasa mengakses media sosial. Instagram, apa mana? TikTok, Facebook, snack video, Twitter, dan lain-lain. Itu kan nggak ada hubungan. Itu kita sampah loh masuk. Apalagi trennya apa? Tren itu kalau dulu kan kayak gini nih, kadang nanti siapa yang nyetel? Enggak, jarang mau ngikutin sampai sekian menit, 1 jam. Ya. Makanya kan sekarang untuk story cuma 30 detik, untuk paling lama 1 menit, scroll lagi. Ini bahayanya apa? Ini saya kasih tahu mekanismenya ya. Segala sesuatu yang teralihkan dari pikiran bawah sadar, dia langsung masuk ke long term memory, langsung masuk ke pikiran bawah sadar. Jadi saat kita scroll HP, satu tayangan muncul, ini kan belum sempat kita cerna nih, kita sudah scroll lagi, ganti ke tayangan berikutnya. Maka tayangan yang tadi yang ada di pikiran sadar kita, itu otomatis langsung di switch masuk ke pikiran bawah sadar. Artinya kita masukkan sampah. Itu kalau kita main HP tanpa kesadaran, kita terserap gitu ya. Jadi berapa ribu sampah. Kalau kita nanti ngomongnya big data, nanti ketinggian lagi istilahnya. Jadi bingung lagi. Jadi kita masukin sampah terus itu ke pikiran kita. Itu yang juga menambah keresahan hati kita, menambah overthinking. Jadi langkah pertama, puasa sosial media. Kemudian kalaupun Anda tidak puasa sosial media, batasi. Kenapa harus dibatasi? Biar Anda bisa tidur nyenyak, ya. Tidur nyenyak maksimal jam 10. Ya, itu sudah harus tidur. Nah, sekarang kenapa orang sulit tidur? Karena kebiasaannya pegang HP. Di HP itu ada blue light-nya, sinar birunya. Itu yang mengganggu keseimbangan hipotalamus kita. Kalau dulu orang nggak ada HP, begitu matahari surup, mulai redup, itu sudah sensor tubuh, oh ini waktunya sudah mulai malam, sehingga hormon-hormonnya untuk relaksasi tubuh mulai keluar, sehingga orang cenderung mengantuk dan bisa tertidur. Nah sekarang karena kita pegang terus layar HP, cahaya birunya itu masuk kan lewat mata, itu mempengaruhi keseimbangan hormon-hormon kita, sehingga tidak ada lagi bedanya antara siang dan malam, sehingga kita akan sulit tidur secara nyenyak di malam hari. Karena itu batasi, misalnya jam 10 sudah matikan HP, Anda bisa tidur nyenyak. Karena lagi proses tidur itu kan ada jam-jam organnya. Yaitu penting untuk Anda pahami bahwa tubuh juga perlu mengeluarkan racun-racun dari dalam tubuh. Terutama di sekitaran jam 10 sampai jam 2 pagi. Itu kalau bisa Anda sudah tidur nyenyak. Sehingga kalau pengen tidur nyenyak ya batasi makannya. Makan besar 3 jam sebelum tidur. Ya. Kemudian hal yang menyebabkan kita sulit tidurnya lagi adalah kalau Anda terbiasa tidur di tempat tidur, ya, pikiran bawah sadar itu kan settingnya, wah ini kalau tempat tidur, tempat untuk tidur, bukan tempat untuk bekerja. Zaman dulu orang begitu naik ke tempat tidur ya sudah langsung ngantuk, langsung tidur. Sekarang enggak, jadi kacau.
Di atas tempat tidur kita buka laptop, kita buka HP. Berarti dalam pikiran bawah sadar itu tidak ada mekanisme yang mencatat bahwa tempat tidur ini tempat untuk istirahat. Tempat tidur adalah tempat untuk bekerja. Sehingga meskipun kita naik ke tempat tidur, kita tidak bisa tidur nyenyak. Kenapa? Ada belief system yang mengatakan bahwa tempat tidur adalah tempat kerja. Kenapa? Ya, tempat tidur kita kerja kok, bukain HP, bukain laptop, kan gitu ya. Jadi puasa media sosial, batasi pemakaian HP. Kemudian kalau itu masih membuat kita overthinking, berarti apa? Pikiran itu harus dihentikan dalam tanda kutip, ya. Karena memang sifatnya pikiran itu gerak terus. Kalau dia tidak gerak ke masa lalu, ya dia bisa bergerak ke masa depan. Gerak ke masa lalu dengan berbagai penyesalannya atas apapun yang pernah kita alami, peristiwa yang pernah terjadi dalam kehidupan kita. Dan kalau dia bergerak ke depan, isinya kekhawatiran-kekhawatiran. Nanti kok kalau gini gimana? Nanti gimana ya? Ini nanti gimana ya? Sehingga itu yang akan memboroskan energi kita. Energi kita nggak karu-karuan. Karena itu pikiran harus dihentikan di mana? Di saat ini. Overthinking itu karena pikiran tidak bisa berhenti di saat ini. Bagaimana pikiran bisa berhenti di saat ini? Kasih objek yang menjadi atensi. Jadi ada yang namanya monkey mind. Jadi pikiran itu kayak monyet. Monyet itu kan loncat ke sana, ke sini, ke sana, kemari. Dia tidak akan bisa diam kecuali kita berikan pisang. Lempari monyet itu dengan pisang, maka dia akan memakan pisang dan dia diam, tidak loncat ke sana ke sini. Sehingga pisang itu apa? Pisang itu adalah Anda berikan tugas pada pikiran Anda untuk memberi atensi pada tubuh Anda. Karena tubuh kita ini tidak pernah yang lalu, tidak pernah yang nanti. Tubuh itu seperti saat ini, seperti tadi. Ya, saya kebelet pipis, kan nggak bisa ditunda. Itu spontan, nggak bisa. Misalnya jantung, mesti detak nggak bisa. Kamu diam dulu dong. Tadi kan sudah detak, sekarang istirahat, nggak bisa. Atau jantung, nggak usah detak dulu, nanti aja deh, nggak bisa. Sama kayak presiden misalnya, meskipun sudah ada protokoler ya, nggak bisa dijadwal. Bapak presiden jadwal pipisnya jam sekian, nggak bisa. Tubuh ini selalu saat ini. Sehingga untuk mengatasi overthinking, langkah ketiga apa? Berikan tugas pada pikiran untuk memperhatikan tubuh. Paling gampang apa? Memperhatikan napas. Ya sudah, langsung duduk diam, perhatikan napas. Disadari, diamati napasnya. Oh, sedang menarik napas. Oh, sedang mengeluarkan napas. Itu langkah paling sederhana, paling awal tapi efeknya besar. Makanya kalau sama teman-teman komunitas dari dulu kan saya kalau ketemu, sudah bernapas belum? Kan itu. Ya sudah, tapi kan nggak sadar. Ya, dulu napas selalu otomatis, napas itu mekanisme otot parasimpatis kan, otomatis kan. Tapi apakah kita menyadari kalau kita sedang bernapas? Itu masalahnya. Sehingga sudah bernapas belum? Oh, belum, karena kita nggak sadar bahwa kita napas. Ya sudah, langsung kasih atensi pada napas. Disadari napasnya. Naik, turun gitu. Nah, disadari napasnya. Itu kalau beberapa menit saja Anda lakukan, maka pikiran Anda akan hening karena tidak lari kemana-mana, karena memberi perhatian pada napas. Sekali lagi, pikiran tidak pernah diam, pikiran selalu lari ke belakang atau ke depan. Tapi tubuh tidak pernah lari ke depan, lari ke belakang. Dia pasti diam. Maka untuk mendiamkan pikiran, berikan tugas pada pikiran untuk memberi atensi pada tubuh. Paling mudah ya napas. Ya. Kalau mau paling rumit ya bisa. Yang memperhatikan napas, yang memperhatikan detak jantung, yang memperhatikan apa, itu bisa banyak step. Jangan yang rumit, Pak. Multitasking. Paling sederhana, perhatikan napas. Makanya jangan lupa bernapas. Disadari keluar masuknya. Itu aja simple. Sederhana. Meskipun tidak sederhana yang melakukannya. Untuk melakukannya ya. Perlu effort. Perlu waktu khusus. Perlu latihan. Ya. Cukup Pak. Ini kita sudah online berapa lama ini? 1,5 jam ya. Sepertinya kita juga perlu membatasi juga ya Pak ya. Sudah 1,5 jam ini. Ya. Baik sahabat-sahabat Banyumili yang masih ingin belajar, ingin mengetahui rahasia diri Anda dan ataupun ingin menyelesaikan problematika Anda,
ataupun Anda ingin memberdayakan diri Anda, memiliki ketenangan dan kesuksesan di tahun 2025, silahkan Anda bisa bergabung dengan kami di komunitas Banyumili. Untuk di tahun 2025 kami tetap akan mengadakan workshop tanpa sertifikasi tentunya, karena ini bukan lembaga formal yang tujuannya untuk memberdayakan diri Anda. Dan kami juga ada workshop atau short workshop untuk healing. Nah, untuk Anda yang memang memiliki kebutuhan untuk memfasilitasi diri Anda untuk sembuh baik secara fisik maupun secara psikis. Begitu ya. Anda bisa kunjungi kami di Instagram @Bapak_Bagus_Herwindro. Yang kedua Instagram Banyumili pakai Bravo Hotel Alpha BHAO gitu ya, nanti coba dicari Banyumili. Yang ketiga ada Instagram Ruang Esensi. Nanti kami akan share flyer-flyer kegiatan kami di 2025. Nah, untuk event terdekat kami ada Sarasehan Banyumili terakhir di tahun 2024, yaitu di tanggal 21 Desember 2024 pukul 10.00 sampai dengan 15.00 di Ruang Esensi, Jalan Perum Sidokare Asri, Blok AZ nomor 16 Sidoarjo. Silakan bagi Anda semua yang ingin mengenal komunitas Banyumili lebih dekat bisa hadir di event tersebut. Sekali lagi terima kasih Pak Bagus Herwindro atas kesempatannya berkenan untuk sharing-sharing bersama sahabat-sahabat Banyumili. Dan Om David terima kasih tadi sudah sharing kesaksiannya tentang apa yang telah dialami secara fisik, kemudian bisa pulih dengan segera hanya dengan kita ngobrol bersama komunitas Banyumili. Begitu, silakan bagi Anda yang tertarik bisa bergabung dengan kami. Terima kasih telah mengikuti kami dari pagi tadi ya. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam.